Salam saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus tidak akan melupakanmu. Tuhan Yesus tidak akan melupakanmu. Kita baca dalam Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saya baca sekali lagi supaya jelas ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Saudara-saudara sekalian, seorang wanita, seorang perempuan itu memiliki hati yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Dia akan menjaga penuh kasih, memberi makan sesuai yang dibutuhkan. Sering bercengkrama dengan bayinya. Bila susunya tidak cocok, maka dia akan menggantinya. Saya mempunyai seorang ibu. Dulu ya, saya punya seorang ibu. Anak ibu ada 11 orang. Tapi kami mendapatkan kasihnya semua secara merata. Tidak ada pilih kasih. Sehingga kami merasa semuanya adil, tidak berat sebelah. Sungguh beruntung kami semua. Akibatnya, kakak beradik, kami semua kakak beradik, selalu saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada pertengkaran di antara kami. Ya mungkin kalau bentrok sedikit-sedikit ya mungkin masih. Tapi itu hanya sebentar. Bila mau punya makanan yang enak, tentu saja anak yang paling kecil diajaknya makan. Kami pun menyadarinya, begitulah kami diajarkan untuk saling mengasihi. Ketika saya sudah berkeluarga, saya mempunyai anak 3 orang. Seorang perempuan dan 2 laki-laki. Ternyata mereka bertiga pun saling mengasihi satu sama lain. Sekarang ketiganya sudah keluar dari rumah, tapi istri saya masih perhatiannya terus tertuju kepada ketiganya. Sering telepon, sering komunikasi. Tapi anak kami yang bungsu mendapat perhatian penuh. Anak bungsu soalnya. Karena dia belum menikah. Selalu ditanya sudah makan belum, bagaimana keadaannya, dan lain-lain. Hampir setiap hari. Demikianlah wanita. Tapi sekalipun, walaupun seorang wanita amat mengasihi anak-anaknya, ternyata banyak juga kendala yang menguasainya. Sehingga dia akan mengalami kesulitan untuk menyatakan kasihnya. Dia menyatakan kasihnya itu sulit sekali. Kadang-kadang situasi yang tidak memungkinkan untuk dihadapinya. Misalnya, pasangan yang belum siap menikah, tapi sang wanita sudah hamil duluan. Itu suatu kecelakaan. Ya, apa boleh buat? Mereka menjadi ketakutan, akhirnya si bayi terpaksa dibuang. Walaupun dengan hati yang amat pedih. Atau wanita yang belum bersuami, tapi hamil karena diperkosa atau ternyata kekasihnya banyak. Si bayi pun mengalami kesulitan. Bahkan dia akhirnya kadang-kadang dibunuh. Ya. Ada seorang teman saya, dia demikian amat benci pada ibunya. Dia sangat benci sama ibunya. Kenapa? Karena pada suatu waktu ayahnya mengalami kecelakaan pesawat, sehingga meninggal dunia. Kemudian karena ibunya harus tetap hidup,
dia menikah lagi dengan pria lain. Ditinggallah teman saya yang masih kecil itu dengan adik wanitanya, dengan adik-adik kecilnya. Dititipkannya di tempat tantenya. Untung tantenya sangat baik kali sama dia. Tapi akhirnya dia tidak mau bertemu dengan ibunya yang sering kangen dengan dia. Ibunya tuh udah kangen sekali sama dia, pengen ketemu. Tapi no, dia tidak mau bertemu. Dia sangat kesal dengan ibunya yang dianggapnya tidak setia pada ayahnya dan anak-anaknya. Padahal itu mungkin dia terpaksa ya, saudara-saudara sekalian. Ada juga seorang wanita muda ini yang amat membenci ayahnya. Kalau ini terbalik, membenci ayahnya. Jadi kali ini sang ayah yang dibencinya, yang sering berselingkuh dengan wanita lain selain ibunya, sehingga keluarga ini terpisah ketika anaknya masih sangat kecil. Sampai saat ini wanita tadi tidak mengakui sang ayah. Dia menganggap ayahnya sudah tidak ada lagi. Ya, terpaksa tidak ada lagi ayahnya. Dan kita akan melihat, sekalipun dia melupakannya, sekalipun wanita tadi melupakanmu, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau, aku Tuhan. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, walaupun saat ini ada begitu banyak wanita yang melupakan anaknya dengan terpaksa tentu saja, tapi Tuhan Allah tidak akan pernah melupakan kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita, orang yang penuh dosa dan kesalahan. Tuhan ternyata demikian mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita sering kecewa dengan keadaan orang tua kita, khususnya ibu kita yang sedang melupakan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak sedetik pun melupakan kita. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku melukis engkau di tanganku, di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa sekali Tuhan itu. Ya, Tuhan bukan saja tidak melupakan kita, tapi Dia bahkan melukiskan kita di telapak tangannya. Sungguh luar biasa. Kita akan selalu diingatnya tiap saat, karena itu marilah kita lupakan pengalaman pahit yang kita alami, terutama saat merasa tidak diperhatikan orang tua kita. Kita lupakan semua itu, lupakan, dan mari kita memaafkannya, karena Tuhan itu demikian baik pada kita. Terpujilah Tuhan yang amat penuh kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.